Shalom, perkenalkan saya Apriliani Nahas. Saya Aski Moimai. Saya Ivan Regeraldo Talas. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi teologi kontekstual 2 tentang Makna teologis motif tenun NTT, Khususnya motif tenun pauk asal Molo TTS. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, keterampilan untuk menenun merupakan salah satu karunia Allah bagi perempuan-perempuan Nusa Tenggara Timur yang kemudian mereka kembangkan menjadi suatu karya seni yang indah dan juga memukau. Tenunan yang dikembangkan ini disebut dengan tenun ikat. Tenunan yang dikembangkan oleh suku bangsa yang tinggal di pulau-pulau kawasan NTT, khususnya di bidang tenun ikat ini, merupakan seni kerajinan tenunan tangan yang diwariskan secara turun-temurun dan terkenal sejak zaman dahulu. Dalam perkembangannya, fungsi kain menjadi lebih beragam, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri, status sosial, dan sebagai ekspresi rasa estetika. Kain juga menjadi unsur pelengkap berbagai upacara seperti kelahiran, perkawinan, kematian, serta berbagai urusan kemasyarakatan. Motif kain tertentu juga diyakini memiliki daya magis dan mencerminkan nilai-nilai religius. Bermacam-macam fungsi kain dalam kehidupan manusia juga menjadi landasan yang melahirkan gagasan-gagasan dalam pemberian warna, bentuk, ukuran, dan ragam hias. Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, yang di dalamnya terdapat 3 suku besar dan asli yang masing-masing mempunyai corak serta motif yang khas. Ketiga suku itu ialah Amanatun, Amanuban, dan Molo. Umumnya hasil tenunan orang Timor berupa selendang, sarung, dan juga selimut. Proses pembuatan tenun asli Timor ini memakan waktu yang sangat lama. Setidaknya dibutuhkan waktu lebih dari 1 bulan, dan itu dikerjakan oleh perempuan-perempuan yang ada di TTS. Lantas bagaimana proses pembuatan tenun ikat itu? Mari kita ikuti pembahasan berikut. Proses pembuatan kain tenun dimulai dengan mempersiapkan benang. Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan kain tenun ialah kapas. Bahan tersebut diambil langsung dari pohon kapas yang kemudian diolah menjadi benang menggunakan alat-alat tradisional khas Timor Tengah Selatan. Selain itu, yang menjadikan motif dan corak kain tenun TTS sangat indah yaitu pewarnaannya. Variasi warna didapat dari bahan alami. Contohnya warna biru digunakan daun tarum, untuk warna kuning menggunakan kulit pohon mengkudu, warna putih didapatkan dari bubur jagung, dan warna hijau didapatkan dari daun jambu dan sebagainya. Setelah kapas diambil, biji kapas dikeluarkan menggunakan minis, dan pada proses ini pekerjaan ini disebut dengan napnin. Setelah itu kapas dihaluskan serta dilembutkan menggunakan alat yang bernama sifo. Kapas yang sudah dihaluskan kemudian digiling menggunakan kayu kecil. Alat yang digunakan untuk mengubah kapas menjadi benang itu bernama ikesuti. Kapas yang sudah digiling itu dibentangkan dan diubah menjadi benang menggunakan ingke. Pekerjaan ini disebut dengan istilah nasun abas. Benang yang sudah jadi disusun di none agar mudah melakukan proses pewarnaannya. Setelah proses pembuatan benang selesai, dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan menggunakan bahan alami seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bahan pewarna kemudian ditumbuk dan dimasak. Setelah itu dicelupkan benang yang sudah berbentuk itu memanjang lalu dijemur. Nah, teman-teman, benang yang sudah kering kemudian dipintal sampai berbentuk seperti bola dan disusun di antara atis dan neken. Perempuan-perempuan Dawan menamakan pekerjaan ini dengan istilah nanon abas atau menyusun benang di atas perkakas. Nah, setelah itu
proses tenun-menenun pun dimulai. Dan teman-teman, proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama sampai kain tenun jadi. Dan cepat atau lamanya waktu menenun itu tergantung pada ukuran kain yang dibuat, dalam hal ini selendang atau sarung ataupun selimut. Teman-teman, kita juga perlu mengetahui bahwa orang-orang di TTS mereka mengenal ada 3 metode atau teknik pembuatan kain tenun bermotif, yaitu yang pertama dikenal dengan metode atau teknik futus atau mengikat benang, yang kedua teknik sotis atau menyisip benang, dan yang ketiga ialah teknik buna atau mengait dan menyungkit benang. Nah, motif ikat diperoleh dengan cara membuat hiasan pada kain tenun dengan mengikat rencana gambar untuk beberapa warna. Dengan cara ini, motif yang digambar benar-benar menyatu dengan benang dasar. Berbeda dengan tenunan sotis, yakni menggambarkan motif timbul di atas benang dasar. Cara memperoleh motif sotis ialah dengan menyisipkan benang tambahan di atas dan di bawah benang dasar sehingga gambar yang dibentuk itu timbul ke permukaan. Sedangkan motif buna hampir sama juga dengan sotis. Perbedaannya terletak pada tingkat kerumitan serta banyaknya kombinasi warna pada motif yang dibuat. Sekalipun demikian, bagi mereka apapun bentuk ragam hias dan metode yang digunakan dan yang tertera di atas selembar kain itu tidak hanya sebagai hiasan, tetapi merupakan manifestasi dari falsafah hidup kemasyarakatannya. Secara khusus kita akan membahas mengenai motif tenunan pauf dari Molo TTS. Nah, setiap motif yang diukir pada sebuah kain tenun merupakan ekspresi dari hubungan antara manusia dengan roh-roh pujaan mereka. Biasanya itu setiap marga mempunyai motif atau ragam hias tersendiri yang ada pada selimut yang dipakai. Nah, orang Molo sendiri di sini, khususnya Molo Utara, mereka menyebut motif tenunan mereka dengan sebutan pauf. Pauf ini dapat ditenun berbentuk selimut dan juga sarung. Akan tetapi lebih sering dibuat ke dalam bentuk selimut dan dipakai oleh kaum laki-laki. Pauf ini dapat dibuat dari benang yang dipintal secara tradisional atau dari benang sulam dengan teknik sotis atau lotis. Teknik ini berbeda dengan teknik ikat atau futus. Proses pembuatan ragam hias dengan menggunakan teknik sotis atau lotis ini dibuat dengan cara mengungkit benang lungsinya dan menambahkan benang pakan saat proses penenunan. Teman-teman, proses penenunan ini ditenun dari benang kapas asli atau benang sintesis yang terdiri dari 3 lirang. 2 lirang sisi kiri dan kanan berwarna merah, menjepit warna dasar putih polos, dan diisi dengan ragam hias belah ketupak pada ujung selimut dekat rumbai. Sedangkan ada 6 jalur warna putih terdapat pada warna merah di sisi kiri. Warna dasar dari kain tenun ini adalah merah dan putih ditambah dengan warna kuning, warna biru, ungu, dan juga hijau. Nah, teman-teman, warna merah dan putih melambangkan bendera kebangsaan dan secara khusus warna putih juga menggambarkan wilayah Molo Utara. Warna kuning menggambarkan orang Molo, warna biru menggambarkan kedamaian, dan warna ungu melambangkan kebaikan serta warna hijau melambangkan kesuburan. Pada motif pauf ini juga terdapat beberapa simbol di dalamnya. Yang pertama ialah simbol belah ketupat bentuk geometris. Nah, simbol ini melambangkan 8 atoin amaf yang ada di Molo Utara. Dan ke-8 atoin amaf tersebut adalah Tototanesip, Nasilasa, dan Sekobaun Toisunbanu. Di dalam penyebutannya, berdasarkan cerita, haruslah terdiri atas 4 nama marga yang tentu saja memiliki ikatan kekeluargaan yang erat, dan marga-marga tersebut tidak dapat disebut satu persatu atau disebut secara terpisah. Simbol belah ketupat tersebut memiliki 2 arti, yaitu lulat pohok dan lulat kolo.
Lulat pohok sendiri terdiri dari dua arti kata. Yang pertama lulat yang berarti raja, dan pohok yang berarti membungkus. Dan motif seperti ini hanya dapat dipakai oleh keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan, sedangkan lulat kolo itu menggambarkan burung Garuda. Motif seperti itu hanya boleh dipakai oleh raja atau penguasa. Nah, teman-teman, arti dari ragam hias tersebut merupakan manifestasi atau pencerminan dari hubungan sosial antara rakyat dengan penguasa atau raja. Selain itu, teman-teman, ini juga memberikan arti sikap raja terhadap rakyat dalam hal dukungan atau perlindungan. Selain itu juga mencerminkan sikap bijaksana dari seorang raja terhadap rakyatnya. Simbol belah ketupat, teman-teman, juga secara khusus memiliki makna religi yang menggambarkan adanya harapan dan kepercayaan masyarakat akan Tuhan, ikatan kekeluargaan di mana dalam kehidupannya harus saling menghormati dan membantu, serta belah ketupat ini juga menunjukkan arah mata angin. Teman-teman semua, setiap figur yang ditokohkan dalam kain tenun bukanlah motif yang meniadakan, melainkan yang merangkul figur-figur lainnya. Hukum yang berlaku dalam proses menenun bukan pemisahan, melainkan penyatuan. Semua yang berbeda ditata menjadi satu panduan yang indah, serasi, dan juga konstruktif. Baik, kita akan melihat makna teologis dari motif tenun Pauf. Kelompok melihat bahwa gambaran Allah sebagai sang penenun dan kain tenun yang dihasilkan sebagai sebuah persekutuan yang dibangun dari kesatuan individu orang percaya atau gereja. Sedangkan Yesus Kristus adalah motif yang Allah berikan. Pemikiran kelompok didasarkan pada ayat Alkitab dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah adalah awal dalam menenun. Gereja adalah kain tenunan milik Allah yang juga dikerjakan oleh Allah. Dialah yang mengambil inisiatif mengangkat, membersihkan, memintal, menempatkan individu-individu yang ia tebus dalam satu kesatuan yang rapi tersusun, kemudian diikat menjadi satu produk dengan corak ragam yang indah untuk tujuan yang dikehendaki Allah. Bila perempuan-perempuan yang ada di NTT membutuhkan perkakas untuk mengerjakan kapas menjadi benang dan seterusnya, maka Allah juga memiliki banyak sekali metode untuk mengubah hidup kita menjadi berkenan kepadanya. Yang berikut, melihat motif tenun Pauf, orang dapat mengetahui identitas si pemakai, yaitu dari suku atau kampung Molo, dan status sosialnya sebagai keluarga bangsawan. Maka dengan konsep yang sama, orang Kristen juga dapat memahami Allah beserta karyanya di dalam Yesus Kristus. Dalam iman Kristen, ajaran tentang Yesus Kristus disebut titik sentral yang menyatukan sekaligus memberi makna bagi seluruh wacana dan pokok percakapan Kristen tentang Allah dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Pengenalan ini dengan sendirinya membuat kita juga mengenal Allah di dalam karyanya seperti yang nyata dalam waktu. Diri dan karya Yesus Kristus memperlihatkan kepada kita siapa dan apa yang Allah kerjakan. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah membuka diri lebar-lebar dan secara utuh kepada manusia untuk dikenal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dengan demikian, untuk mengenal siapa dan apa yang dikerjakan Allah, kita tidak dapat mengambil jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus. Ini berarti bahwa Yesus Kristus sebagai titik sentral pengenalan orang Kristen akan Allah, sama dengan fungsi motif
sebagai tanda pengenal atau asal-usul dari orang yang memakai atau si pemakai. Yang berikut 8 atoin amaf yang digambarkan dalam simbol bela ketupat sebagai ikatan kekeluargaan yang erat dan dalam penyebutannya pun tidak dapat disebut secara terpisah. Dalam kekristenan, pemaknaan tersebut tercermin melalui Yesus Kristus yang menunjukkan kepada kita siapa sesungguhnya Allah Tritunggal. Lewat penyataan diri dalam Yesus Kristus, Allah yang semula adalah Tuhan yang tersembunyi telah menjadi Tuhan yang dikenal. Allah tidak sekedar menjadi Tuhan di atas kita, melainkan ada sebagai Tuhan di antara kita. Bahkan lebih dari itu, Ia menjadi Tuhan di dalam kita. Jika demikian, kata Bapak Pendeta Eben Nubantimo, tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa corak ragam atau motif yang dikerjakan Allah pada gereja yang adalah kain tenun miliknya adalah corak ragam atau motif Yesus Kristus. Kristologi adalah motif yang dikerjakan Allah pada kain tenun. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulus dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi, Ia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Arti sikap raja terhadap rakyat dalam hal dukungan atau perlindungan serta mencerminkan sikap bijaksana dari seorang raja terhadap rakyatnya dalam motif Pauf juga mencerminkan sikap Allah dalam Yesus Kristus kepada umat manusia. Allah melalui Yesus Kristus melindungi seluruh umat manusia. Baik, yang berikut kita masuk dalam kesimpulan dan juga saran. Dari pembahasan di atas, kelompok menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, motif-motif itu bukan hasil rekayasa insani, adalah hasil dari penglihatan yang dalam, perenungan yang sungguh-sungguh akan makna dari kenyataan-kenyataan hidup yang dialami oleh masyarakat atau komunitas perancang motif-motif. Yang kedua, pesan spiritual yang ada pada kain tenun bersifat multidimensional, yang artinya kita temukan pesan-pesan sukacita, rasa hormat, persaudaraan, kerukunan, saling menerima, tolong-menolong, damai sejahtera, dan kekekalan hidup. Yang ketiga, keseimbangan, keharmonisan, dan paralelisme antara kenyataan-kenyataan dalam alam, kehidupan, kematian, atas, bawah, luar, dalam, garis lurus, melingkar, vertikal, horizontal, hitam putih, laki-laki perempuan, merupakan tema-tema pendukung yang disatukan di sekitar figur yang ditokohkan dalam setiap tenunan. Adapun saran yang menurut kelompok perlu untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, kepada masyarakat perlu untuk melestarikan tenunan yang ada di setiap daerahnya masing-masing dengan memahami secara mendalam makna yang ada di dalam setiap motif tenunan itu, yang telah diwariskan secara turun-temurun, karena setiap motif dari tenun yang ada memiliki makna yang sangat berarti. Yang kedua, kepada gereja. Gereja pertama-tama harus mengetahui makna dari setiap motif tenunan yang ada di setiap tempat di mana gereja itu berada, dan harus terus-menerus mendorong jemaatnya untuk tetap melestarikan tenunan yang ada dan mengajarkan makna-makna yang ada dalam setiap motif tenunan. Yang ketiga, kepada mahasiswa teologi, sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi, kita harus perlu untuk mempelajari makna-makna dari setiap motif yang ada dalam kain tenun, yang ada di setiap daerah, terkhususnya di NTT, agar sebagai seorang mahasiswa teologi, kita tidak membunuh teologi rakyat dengan senjata teologi akademis, tetapi tugas kita adalah mereparasi teologi untuk membuat kehidupan
iman yang bercinta, rasa budaya. Hal ini juga mengajarkan kita agar kita hanya memakai kain tenun saja, namun kita dapat mengerti artinya dan kita dapat membagikan pemahaman yang benar kepada orang lain. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.